Ya, kita lanjut. Oke, silakan bergabung lagi. Kita tunggu. Kita tunggu yang lain ikut bergabung lagi. Sambil saya minum dulu, bentar. Baik, Ibu lanjutkan. Iya, tadi ya. Setelah dibuat perjanjian perdamaian itu, halo, bisa didengar nggak suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, gambarku kok diam. Baik, tadi ya, perjanjian perdamaian itu menurut ketentuan KUH Perdata itu harus dibuat secara tertulis. Dan akibatnya, karena dia dibuat secara tertulis, itu dia kekuatan pembuktiannya itu pasti akan dijadikan alat bukti. Ketika dia dijadikan alat bukti, maka kekuatan pembuktiannya itu sama dengan keputusan hakim yang telah menjadi tetap atau inkrah panguisde. Atau sering orang menyebutnya inkrah saja. Itu putusan yang sudah menjadi tetap. Tadi udah Ibu jelaskan. Putusan yang sudah menjadi tetap itu ialah putusan yang sudah ketutup upaya hukumnya. Mau banding udah nggak bisa, udah tutup lewat. Mau kasasi nggak bisa, tutup lewat. PK bagaimana? PK itu upaya hukum luar biasa. Beda lagi. Upaya hukum biasa ialah banding, kasasi. Kalau mau banding sama mau kasasi ini lewat rentang waktunya udah lewat, maka menjadi tetaplah putusan hakim itu dan itu harus dilaksanakan. Nah, perjanjian perdamaian secara tertulis kekuatannya itu sama. Ketika dijadikan alat bukti, dia sama dengan putusan hakim yang sudah inkrah. Ya. Itu ya, sampai situ. Kemudian, apakah semua hal itu boleh didamai? Tentu tidak. Ya. Hal-hal yang menyangkut merusak ketertiban umum dan lain-lain, masalah-masalah yang termasuk dalam tindak pidana itu tidak bisa berdamai. Berdamai biasanya yang tidak menyangkut, yang tidak lari ke masalah-masalah pidana atau berkisaran di antara masalah-masalah keperdataan. Ya. Tuh. Jadi berdamai ini dalam hukum Indonesia itu, dalam persidangan itu, setiap kali orang melakukan persidangan, nanti kamu udah ngambil hukum acara, itu kamu dapat deh itu. Ya. Setiap kali orang melakukan persidangan, ajasnya, kalau litigasi Indonesia itu ajasnya, persidangan itu terbuka dan dibuka untuk umum, lalu ajas harus ditawarkannya perdamaian. Setelah hakim menyatakan sidang ini terbuka dan dibuka untuk umum, itu hakim harus punya kewajiban untuk menawarkan perdamaian. Itu wajib. Sepanjang putusan itu belum diketok palunya. Ya, itu perjanjian perdamaian. Oke, ada pertanyaan mengenai perjanjian pinjam pakai, pinjam meminjam, perdamaian sebelum saya masuk ke yang berikutnya. Oke, kalau bisa dipahami, saya lanjut. Semoga saja beneran bisa ya. Beneran paham maksud saya. Ya, silakan. Ya, Bu. Izin bertanya atas nama Stephen Saputra dengan NPM belakang 025. Izin bertanya mengenai terkait dengan perjanjian pinjam meminjam. Ya. Bila mana ada seseorang meminjamkan uang kepada lembaga keuangan, bank maupun lain-lainnya, terus dia memiliki utang yang cukup banyak, itu lalu dia
pergi meninggalkan hutang-hutangnya itu, dibawa kabur lah istilahnya. Itu bagaimana ya Bu? Apakah alternatifnya langsung ke apa perdamaian melalui Itu itikat kan kasus baik? pidana. Apa? Kalau itu kasus pidana, kalau dia udah utang lari itu namanya penggelapan, ya masuk ke dalam kasus pidana. Kejar pakai pidana. Masa udah ketemu terus damai, nggak bisa lah, gitu. Ya, itu kasus pidana, itu dia kabur kok. Ya, kalau dia tidak bisa membayar, tapi dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, ya itu masih bisa berdamai. Aku nggak bisa bayar karena ini, misalnya pihak yang menghutangkan itu mau diajak berdamai, ya silakan berdamai. Tapi kalau pihak yang di lembaga perbankannya misalnya tidak mau berdamai, ini sudah berkali-kali melakukan penunggakan hutang misalnya, ya lanjut, kasusnya lanjut gitu. Ya. Siapapun pihaknya namanya pinjam meminjam itu adalah kasus perdata. Sejauh pinjam meminjam ya. Ya, jadi pinjam meminjam itu tadi konsepnya, satu kasih sesuatu barang, satu harus mengembalikan. Itu perdatanya di situ. Kalau tidak mengembalikannya itu karena sesuatu yang dia membuat tidak bisa berprestasi, itu kan bisa didamaikan dengan pihak yang memberi utang, yang memberi pinjaman. Tapi kalau dia kabur, ini mah kasusnya beda lagi. Sudah bukan perdata lagi tuh kalau dia minjam tapi kabur. Itu kasus pidana. Ya. Kasus penggelapan namanya. Udah ngambil duit terus dia kabur gitu. Oke, Stephen? Ya, kita harus mikirnya harus dipisahkan. Ini kasus pidana apa kasus perdata? Ingat ya, kalau kasus perdata itu ialah, kita kan udah belajar hukum perdata kan? Hukum perdata ialah hukum yang mengatur tentang hubungan orang satu dengan orang yang lainnya. Ya kan? Nah, itu kalau salah satu pihak merasa dirugikan, maka muncullah hak bagi pihak lain untuk menuntut kerugian itu, menggugat kerugian itu. Maka saya sering bilang, hukum perdata itu tidak hidup kalau kerugian itu belum muncul. Biasa-biasa saja gitu. Nanti ketika sudah kerugian muncul, yang satu tidak mau dengan sukarela melaksanakan kewajibannya, barulah timbul sengketa. Tapi sengketanya itu ialah sengketa yang tidak merugikan siapa-siapa, tetapi merugikan para pihak yang tadi terlibat di dalam perjanjian. Kalau sudah kabur, itu merugikan melanggar apa, itu sudah bukan merugikan lagi pihaknya saja, tapi itu sudah macam-macam ya, masuk kategori tindak pidana. Oke, ada pertanyaan lain? Saya Bu, izin bertanya. Silakan. Sebutkan Nama saya namanya ya. Ya. Nama saya Ferel Lanjora dengan NPM belakang 01. Pertanyaan saya terkait dengan pinjam meminjam yang sekarang ini sedang marak-maraknya Bu, yaitu tentang pinjaman online atau pinjol. Di satu sisi kita ada kasus yang awal mula peminjam ini meminjam 20 juta ataupun awal mulanya sedikit, lalu lama-kelamaan menjadi bunganya banyak. Di satu sisi peminjam tidak bisa lagi mengembalikan saking banyaknya bunga. Lalu apakah peminjam ini bisa meminta untuk mengembalikan seperti hukum perdata tadi, mengembalikan utang awalan saja, tidak membayar bunga? Karena tergantung, seperti yang kita tahu pinjol itu kan belum terdaftar di OJK seperti itu. Nah, kalau lo ngomong pinjol yang tidak legal, jangan ngomong di sini. Ya, kalau pinjolnya saja sudah tidak legal, jangan salahin kalau kita sebagai orang meminjam yang dipinjol yang tidak legal, Neng. Kan sudah dikasih tahu, kalau mau pinjaman online hati-hati. Gitu ya. Tapi kalau sudah salah satu pihak saja ilegal, jangan dibahas lagi loh. Orang dia aja secara keberadaannya ilegal kok. Gitu.
Kalau dia ilegal terus kita mau, kembali lagi boleh nggak berdamai? Kalau berdamai itu kan pihak dengan pihak. Kalau pihaknya yang satu mau berdamai, ya udahlah, gua nggak minta lah bunganya, bayar aja ininya simpanan pinjaman pokoknya. Memperbolehkan begitu ya silakan. Seperti itu. Jadi kalau perdata itu kembali lagi kepada pihak ya, kepada pihak. Meskipun pinjolnya itu legal, terdaftar di OJK misalnya, waktu mau minjam itu kan Anda sudah tahu bunganya berapa, dibayarnya gimana caranya. Walaupun online mesti ada syaratnya, gitu ya. Lah kalau Anda sudah mau berarti Anda sepakat dengan syarat-syarat itu. Nah, kemudian di perjalanan Anda tidak bisa membayar karena merasa terlalu berat itu bunganya misalnya, Anda minta keringanan, ya silakan saja minta keringanan kepada pihaknya, enggak kepada siapa-siapa, kepada pihak yang meminjamkan. Gitu. Ya. Kalau misalnya Anda digugat tidak membayar hutang, harusnya Anda jatuh temponya sekian, kemudian Anda tidak membayar, kemudian Anda digugat oleh pinjol, katakanlah pinjolnya ini legal ya. Kalau pinjol ilegal saya tidak bahas ya, karena itu memang ya seperti itu, kesalahannya ya ada pada konsumen juga, nafsu gitu. Ya. Jadi kalau nanti pinjolnya itu katakanlah legal terus kamu digugat karena kamu tidak bisa membayar bunga, tidak bisa membayar angsuran pokok, ya sudah saya katakan tadi, kalau dia disidangkan, itu hakim akan menawarkan apakah ingin berdamai atau tidak. Nah, perdamaian itu adalah kesepakatan para pihak, bukan dipaksa. Kalau memang pinjolnya mau, boleh, oke lah saya misalnya berdamai. Anda menyerahkan saja. Itu makanya tadi berdamainya apa? Menyerahkan saja simpanan pokok. Ya yes, oke, kenapa tidak gitu. Gitu ya. Kenapa tidak? Karena perdamaian itu kembali kepada pihaknya, bukan kepada hakimnya. Lu damai ya, isinya begini-begini. Tidak. Ya, kembali lagi kalau mau berdamai apa yang akan disepakati? Seperti itu. Karena yang nanya si Anjora lah juga ngomongnya kayak orang Batak. Ya. Jadi seperti itu Anjora. Ya. Jadi Kakak Anjora itu tidak kembali lagi kepada para pihak Kak Anjora. Ya, kalau para pihak boleh mau bersepakat ya, tak ada yang melarang lah itu. Ya, paham ya? Oke. Siapa lagi? Wahyu Bu, izin bertanya Bu. Ya. Pertanyaannya gini Bu, investasi itu termasuk ke dalam pinjam-minjam nggak ya Bu? Investasi. Investasi itu pengertiannya apa? Investasi itu ialah menyimpan atau menyerahkan uang kepada pihak yang membutuhkan. Ya, investasi itu jalur di mana orang kelebihan uang dengan orang yang membutuhkan uang ketemu. Investasi itu jalurnya bisa jual, bisa melalui beli saham, ya, bisa melalui obligasi, itu investasi ya. Bisa melalui jual beli surat berharga lain-lainnya. Bisa melalui Anda menyimpan di proyek-proyek besar. Kalau uang Anda dipakai orang lain, itu namanya Anda meminjamkan apapun bentuknya. Apakah bentuknya nanti Anda beli saham, berarti Anda minjamin uang ini sama perusahaan yang menerbitkan saham. Apalagi kalau obligasi. Jelas kalau obligasi itu ialah surat pengakuan hutang. Kalau orang menerbitkan obligasi itu berarti oke, saya punya utang sama Anda, itu artinya. Ya. Kalau investasinya lewat tanam, lewat obligasi, ya pinjam meminjam juga lah itu. Ya kan? Antara penerbit obligasi dengan Anda yang punya uang. Commercial paper. Saya perusahaan butuh uang, menerbitkan commercial paper, dibeli oleh investor, investasi. Dia investasi lewat pembelian commercial paper. Basicnya apa? Pinjam meminjam.
seperti itu. Bisa dipahami? Ya, Bisa, namanya Bu. investasi Makasih, Bu. itu nyerahin meminjamkan uang kepada yang membutuhkan. Bentuknya bisa macam-macam ragamnya. Ya. Tapi basically-nya itu adalah pinjam meminjam memang. Maka saya bilang tadi, dalami perjanjian pinjam meminjam ini karena ini akan menjadi basic terhadap nanti munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi selanjutnya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu ke pokok bahasan yang selanjutnya. Ya, saya ke pokok bahasan. Ya, seperti itu ya. Saya suka ya kalau misalnya ada yang bertanya, ada yang artinya ada yang nyangkut ini di kepala Anda gitu. Enggak cuma melotot liatin saya liatin kamu. Saya nggak bisa pergi-pergi, kamu bisa lihat saya terus ya. Kecuali saya tutup kameranya. Sewa beli, jual beli angsuran, sewa guna usaha. Mirip tapi tak sama. Ya. Anda sering dengar istilah sewa beli, jual beli. Kalau jual beli saja nggak usah diomongin, udah kemarin ya. Jual beli dengan angsuran atau sewa guna usaha atau sering disebut orang leasing. Kita akan lihat perbedaannya satu per satu. Ya. Kita akan lihat perbedaannya satu per satu. Kita lihat dari hierarkis dulu ya. Sewa beli. Bacanya hierarkis. Bukan kue pukis. Hierarkis. Sewa beli katanya ada satu kata di depan kata beli yaitu sewa. Ya. Kalau jual beli kemarin Ibu udah menjelaskan ya, kalau jual beli itu tujuannya ialah mengalihkan hak milik. Kapan hak milik beralih? Ya kalau penjualnya kalau pembelinya udah bayar uang, penjualnya udah nyerahin barang, seketika itu beralih hak milik. Tapi bagaimana dengan sewa beli? Apakah seperti itu? Kita lihat dulu ya. Ini kalau di Anglo-Saxon ini diatur tersendiri ya, terpisah. Sewa beli itu timbulnya dalam praktek tapi sudah diakui oleh jurisprudensi di Belanda sebagai sebuah perjanjian. Nah, kalau di KUH Perdatanya itu yang ada jual beli. Ya, sewa menyewa. Tapi untuk sewa beli itu sudah diakui oleh jurisprudensi. Pengertian sewa beli dikonstruksikan sebagai perjanjiannya itu asal mulanya sewa menyewa, bukan jual beli ya. Sewa menyewa, basically-nya sewa menyewa, tapi dengan hak opsi, penyewanya boleh memilih kalau dia mau membeli barang yang disewanya itu setelah akhir masa sewa. Itu hierarkis yang ada di dalam Hierarkis Aks 1965. Pengertian sewa beli seperti itu. Ya. Di KUH Perdata tidak ada sewa beli, yang ada sewa menyewa ya, gitu. Sewa menyewa. Ini muncul dalam praktek di Belanda sudah dibenarkan melalui jurisprudensi, di Inggris malah dia sudah diatur terpisah. Sudah diatur terpisah sendiri, merupakan satu perjanjian yang punya pengaturan sendiri. Subjek, objek sewa beli, subjeknya pemberi sewa dan penyewa beli. Bukan penyewa saja, kalau penyewa saja itu nanti sewa menyewa ya. Penyewa beli. Karena kenapa disebut penyewa beli? Karena nanti penyewanya itu ada hak opsi untuk membeli objeknya.
Gitu. Ya. Objeknya apa ya? Semua barang yang bisa disewa itu bisa dilakukan sewa beli. Ya. Selama perjanjian sewa beli, ini prinsipnya ya. Selama perjanjian sewa beli barang masih menjadi milik pemberi sewa. Dan baru akan beralih jika penyewa beli telah menggunakan hak opsinya untuk membeli barang yang disewanya itu atau setelah pembayaran sewa berakhir. Misal, yang dalam praktek Anda suka kredit motor misalnya. Kredit kulkas. Kalau perjanjian itu, kalau seperti yang Anda lihat, misalnya Anda beli kulkas misalnya, tapi pakai sistem cicilan. Lalu atau beli motor pakai sistem cicilan. Itu kan BPKB-nya masih dipegang sana ya. BPKB itu bukti kepemilikan kendaraan. Kalau itu belum diserahkan, meskipun kendaraannya udah diserahin, udah Anda pakai untuk ke kampus tiap hari, tapi itu Anda belum sebagai pemilik karena Anda belum pegang BPKB. Nah, kalau selama barang dipakai oleh pembeli sewa itu, barang itu belum beralih kepada dia, maka itu namanya sewa beli. Lu nanti sebagai pemilik tuh nanti kalau angsurannya udah selesai. Kalau angsurannya udah selesai, barulah kita hak milik itu pindah ke kita. Kalau dia motor ya BPKB-nya kasihin, dia mobil BPKB-nya kasihin, kalau dia rumah ya sertifikatnya dikasihkan. Sekarang kan musim perumahan-perumahan kecil-kecil ya. Buat para milenial. Kalau nanti udah punya anak 2, 3, 4, ya udah nggak bisa lagi tinggal di rumah kecil-kecil itu. Tapi kalau baru mantenan, baru married misalnya, cukuplah rumah kecil-kecil itu. Ya. Gimana cara belinya? Biasanya dengan mengangsur. Selama angsuran, sertifikat rumahnya belum dikasihin sama Anda. Artinya Anda belum sebagai pemilik, karena bukti kepemilikan benda tidak bergerak adalah sertifikat. Kalau sertifikat itu belum di tangan kita, berarti kita belum pemiliknya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu namanya sewa beli. Anda selama tinggal di rumah itu, Anda posisinya sebagai penyewa, belum pemilik. Angsur tiap bulan 1.200.000, 1.200.000 sampai berapa tahun, misalnya 3 tahun, 5 tahun. Itu Anda posisinya sebagai penyewa. Yang punya hak opsi nanti ketika Anda lunas, ya, akhir angsurannya sisa berapa, misalnya itu harus Anda lunasi, Anda bisa menjadi pemilik. Atau memang udah diperjanjikan dalam waktu 5 tahun. Kalau 5 tahunnya udah selesai, baru Anda sebagai pemilik dan sertifikat akan diserahkan kepada Anda. Nah, kalau itu yang terjadi, maka perjanjiannya kita sebut sebagai perjanjian sewa beli. Maka dikatakan tadi posisi si sewa beli itu adalah basically-nya perjanjian sewa menyewa, bukan perjanjian jual beli. Ya, jadi sepanjang Anda ngangsur itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai kepada nanti lunas, itu Anda masih disebut sebagai penyewa, belum sebagai pemilik, hak milik belum beralih. Ya. Itu sewa beli ya, itu sewa beli. Sekarang kita lihat kewajiban dan hak para pihak dalam sewa beli. Ya sama dengan pada sewa menyewa. Kamu lihat aja kewajiban dan hak dalam pengaturan sewa menyewa. Karena dia basically-nya sewa menyewa. Ya. Karena barang baru akan beralih jika harga sewa telah dibayar lunas. Maka risiko terhadap barang yang disewa belikan menjadi tanggungan pihak pemberi sewa beli.
Ya, misalnya rumahnya rusak, rumahnya apa perlu diperbaiki, itu harusnya menjadi kewajibannya developernya. Ya, siapa yang menjual rumah itu? Kalau sekarang kan lagi musim banget ya, jarang-jarang orang membangun rumah sendiri. Orang lebih suka membeli perumahan saja sudah jadi, tinggal masuk, ya tinggal bayar saja setiap bulan berapa berdasarkan kesepakatan. Tapi ya itu tadi, Anda sebagai orang yang menikmati itu rumah itu tadi, sampai kepada rumah itu nanti lunas, Anda posisinya masih sebagai penyewa. Jadi kalau ada apa-apa, ya Anda memang sebagai penyewa juga harus merawat ya. Kewajiban orang menyewa itu harus menjadi bapak yang baik bagi rumah itu. Maksudnya harus merasa sebagai pemilik. Nggak boleh juga dihancur-hancurin terus minta ganti lagi. Gitu ya. Tapi kalau di dalam perjanjian sewa beli itu ada klausul lain, pasal lain yang membebani kewajiban resiko ini ada pada Anda, ya boleh-boleh saja ya. Karena kalau perjanjian balik-balik lagi ya sesuai kesepakatan. Ya, itu perjanjian sewa beli. Sewa beli basically-nya sewa menyewa. Ya, barang belum beralih kalau angsuran belum dilunasi. Hak milik maksud saya, bukan barangnya. Hak milik belum beralih kalau angsuran belum dilunasi. Itu namanya perjanjian sewa beli. Sekarang jual beli dengan angsuran. Nah, beda. Kalau sewa beli tadi jelas-jelas lah. Sama-sama ngangsur ini. Tapi tadi sebutannya sewa beli, yang ini jual beli dengan angsuran. Ini juga muncul dalam praktek. Ya. Perdatanya nggak ada ngatur ini. Ya. Kalau jual beli dengan angsuran, namanya juga udah jual beli judulnya. Karena judulnya jual beli, maka ini basically-nya jual beli. Kalau basically-nya jual beli, begitu kesepakatan, begitu oke, barang diserahkan, hak milik udah beralih. Cuman kewajiban membayarnya yang disepakati dibayar secara angsur. Beda kan? Kayak saya bilang mirip tapi beda. Ya. Perjanjian jual beli dengan angsuran. Ya. Barangnya seketika dialihkan dan menjadi hak milik si pembeli. Jadi apa dulu nih, jual beli angsuran apa sewa beli gitu. Kalau sewa beli hak miliknya entar kalau udah lunas. Tapi kalau jual beli dengan angsuran itu sudah jadi hak milik kamu, begitu barang diserahkan itu milik kita. Mau kita mau jual, mau kita mau apakan itu udah hak kita, terserah kita. Tinggal kita punya kewajiban untuk melunasi secara angsuran. Itu ya. Tinggal dia memberikan bayaran kepada yang memberikan hutang tadi pada penjualnya. Tapi hak milik udah beralih. Sama-sama ya ngangsur ya, sama-sama pembayaran itu bertahap. Tapi dalam sewa beli posisinya beralihnya ya. Orang hukumnya ini mempersoalkan kapan hak milik itu beralih. Kalau hak milik beralih saat angsuran lunas, maka itu namanya sewa beli. Kalau hak milik beralih ketika barang diserahkan, itu namanya jual beli dengan angsuran. Meskipun uangnya belum selesai. Oh, pembayarannya dengan sistem tempo. Jual beli dengan angsuran. Ya ketika itu juga udah menjadi hak milik dia gitu. Tuh ya, jadi berbeda ya. Mirip tapi berbeda. Subjeknya sama, disebut penjual dan pembeli. Kalau yang sewa menyewa, sewa beli tadi penyewa, penyewa beli, dan pemberi sewa beli. Ya. Objeknya semua barang yang bisa diperalihkan karena ini akan memperalihkan hak milik. Ini intinya jual beli kok. Ya. Jual beli itu kan ada yang bayar tunai, lunas ketika itu juga. Ada yang sistem angsuran. Tergantung perjanjian. Ya.
Jadi di sini hak dan kewajibannya sama dengan ketentuan tentang jual beli, cuma kewajiban pembayarannya itu dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan para pihak. Satu lagi mengenai yang mirip lagi nih. Jadi tiga-tiga ini mirip ya. Sewa guna usaha sering disingkat SGU atau dalam ini disebut juga leasing. Ini bedanya cuma di objek. Ya. Leasing kalau dibedakan dengan yang dua tadi, ini dia sama dengan sewa beli. Bukan jual beli angsuran ya, leasing. Itu sama dengan sewa beli. Sewa guna usaha itu miripnya ke sewa beli. Miripnya ke sewa beli. Bukan kepada jual beli angsuran. Ya, ini nanti akan Anda peroleh ketika Anda, kalau Anda ambil perdata, ada namanya hukum lembaga pembiayaan. Nah, bisa ketemu saya lagi. SGU, sewa guna usaha atau leasing. Lease itu namanya sewa. Sama dengan sewa beli, tapi SGU tidak sama dengan sewa menyewa karena objeknya berupa barang modal. Objeknya nggak bisa sembarangan barang. Objeknya barang modal. Barang modal itu apa? Barang yang digunakan untuk kegiatan usaha. Seperti mesin-mesin usaha gitu ya. Barang modal. Kalau sewa beli kan objeknya semua yang bisa disewakan ya bisa disewa belikan. Nah, semua yang bisa disewakan bisa disewa belikan. Kalau SGU atau leasing itu nggak bisa semua barang. Maka kalau Anda ada dengar leasing motor, leasing mobil, itu sebetulnya itu istilah yang salah kaprah ya. Kalau leasing itu diperuntukkan untuk objeknya barang modal. Objeknya barang modal. Pembayarannya sama, secara berkala, secara bertahap. Lalu, leasernya, pembeli sewanya, itu punya hak opsi. Sama kan dengan sewa beli? Punya hak opsi untuk membeli barang modal yang tadi sudah dia bayar secara berkala. Artinya barang modal itu belum beralih ke pemilikannya ketika barang diserahkan, belum beralih. Nanti kalau udah lunas baru beralih. Kadang sudah berakhir belum lunas, masih ada sisa tagihannya berapa, dilunasi baru itu namanya hak opsi ya. Lu mau beli barang ini atau mau dikembalikan kepada perusahaan pembiayaan. Itu leasing. Itu hak opsinya itu terserah kepada si pihak yang menggunakan jasa itu. Oke, kalau SGU ini tidak perlu Anda pelajari banyak-banyak ya, tapi itu istilah yang mirip dengan sewa beli, cuma objeknya beda. Ya. Karena kalau leasing ini yang menggunakan ialah perusahaan, karena objeknya barang modal. Objeknya barang modal. Ini nanti akan diperdalam lagi ketika Anda mengambil mata kuliah hukum lembaga pembiayaan. Ya. Jadi tidak usah terlalu banyak, ini nanti Anda pusing. Cukup membedakan saja antara sewa beli, jual beli dengan angsuran, dan sewa guna usaha. Ketiganya serupa tapi tak sama. Ya, yang mirip hampir-hampir serupa antara sewa beli dengan leasing saja tidak sama. Dilihat dari objeknya sudah tidak sama. Objeknya kalau leasing ialah barang modal. Nah, kalau dengan jual beli dengan angsuran tidak sama. Yang satu basicnya jual beli, yang satu basicnya sewa menyewa. Oke, terhadap ketiga perjanjian ini apakah ada pertanyaan?
3 perjanjian ini apakah Anda ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan ya sudah. Saya selesaikan untuk yang hari ini. Nanti kita ketemu lagi insya Allah. Ya, insya Allah tidak ada aral yang menghalangi kita untuk berjumpa. Kalau saya sih senang kalau tidak jumpa, itu berarti saya istirahat, bisa mengerjakan yang lain. Tapi saya tidak janji Anda itu bisa memahami kalau tidak dijelaskan gitu ya. Maka saya kontak saya ada beberapa teman yang katanya tidak nge-zoom setiap minggu atau apalah gitu. Kalau saya sih tidak tega saja gitu ya. Apakah Anda bisa memahami subuhan atau tidak? Karena diberi penjelasan saja kita masih agak kesulitan Anda itu, apalagi dilepas begitu saja. Apa iya ya gitu. Pertanyaan saya itu, saya selalu bertanya seperti itu. Maka ya Anda tidak boleh bosan mendengarkan saya yang hobinya menjelaskan kepada Anda. Saya punya kewajiban menjelaskan kepada Anda, itu tugas saya. Saya takut nanti saya mati ditanya sama malaikat, tugasmu itu apa sebagai dosen, dilaksanakan atau tidak. Ini dipertanggungjawabkan nanti. Ya. Jadi itulah yang membuat saya juga takut ya kalau ingin tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Semaksimalnya saya lah. Ya. Semaksimalnya, semampunya saya, sebisanya saya seperti ini. Tapi saya tidak menyepelekan dengan tugas kedinasan ya, kalau tugasnya seperti itu. Nah nanti kita selesaikan, insya Allah minggu depan kita ketemu di pokok bahasan 15-16, sehingga minggu depannya lagi saya mempersiapkan untuk yang semua yang belum ikut ketinggalan belum ikut kuis, belum ikut UAS, itu saya persilahkan nanti minggu depan insya Allah saya selesaikan dulu materi 1 kali lagi. Terus kan minggu ke-14 ya, minggu depan tuh minggu ke-14 ya. Lalu minggu ke-15 saya persilahkan bagi yang, nanti tolong ketua kelas diumumkan bagi yang masih tertinggal UAS, UTS, tertinggal kuis, tertinggal tugas, melaporkan diri supaya saya bisa ambil di tanggal 15. Kalau tugas malah sebelumnya. Gitu ya. Bukan tanggal 15, sorry, di minggu ke-15. Saya rasa silakan diambil gambarnya dulu. Saya akhiri pertemuan kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diambil gambarnya. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. Ibu. Siang.